Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun sahabat SPM berada. Kembali lagi bersama gua, Fajar Sidik, di acara yang paling kece tentunya di Seni Pasar Modal Channel, edisi 19 Juli 2021. Selama kurang lebih 30 menit ke depan, gua bakal nemenin lu ngebahas kira-kira IHSG hari ini akan seperti apa dan seminggu ke depan akan seperti apa. Serta emiten-emiten yang menarik yang lagi dikumpulin Gajah kira-kira apa ya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk check it out. IHSG hari ini bisa dilihat dia lagi berada di daerah konsolidasi. Ini namanya daerah konsolidasi ini. Kalau teman-teman lihat setelah dia membentuk gap ya, dia membentuk daerah konsolidasi ini. Nah, inilah area konsolidasi. Ini area konsolidasi. Lihat sideways, baru dia ngebentuk action. Ini sideways. Akan kemana arahnya? Bisa dilihat kalau misalkan kita ini dia akan mencoba menembus level resisten ya. Mencoba menembus level resisten. Kalau kita ini deh, trash. Bentar. Ini oke. Nah, kalau kita ubah ke sini. Nah, ke sini ada bentar. Nah, gini kan enak. Nah, begini. Kalau kita ngelihat dari garis ini, nah kalau kita tarik aja. Yang hobi gambar tuh enak kayak gini. Oke. Bisa kita lihat di sini, dia akan mencoba level resisten. Nih, level resisten sekarang berada di 6072. Dia akan mencoba level resisten ke sini nih, terdekat ke daerah sini nih. Ke daerah sini kalau tembus akan menuju ke 6107. Apakah memungkinkan untuk menuju ke 6107? Belum. Dia akan mencoba menembus level resisten dari sini dulu gitu. Mencoba menembus level resisten dari yang sekarang. Lalu apakah memungkinkan untuk perdagangan hari ini dan seminggu ke depan? Kita lihat setelah dia menutup gap, udah menutup gap di sini, artinya di sini adalah level supportnya. Lalu lihat bentuk candlenya, ini adalah bentuk candle pola kontinuitas setelah bentuk candle reversal. Nah, artinya di sini dan ada gap nih, ada gap walaupun dikit nih, ada 6044 sama 6052. Itu terbentuk gap ya, walaupun gap tipis ya. 6044, 6052 artinya akan duduk manis di 6052. Artinya kalaupun turun pada perdagangan hari ini tidak jauh dari angka 6052. Tetapi dengan memungkinkan membentuk pola seperti ini, maka untuk perdagangan hari ini sangat dimungkinkan kecenderungannya itu adalah hijau gitu. Kecenderungannya adalah hijau. Sekali lagi, kecenderungan dari IHSG adalah hijau. Kalau hanya berdasarkan analis teknikal. Tapi kalau kita campur dengan bandarmologi, pada saat lagi berlangsung tiba-tiba ada isu yang luar biasa besar, maka ini akan berdampak yang harusnya sesuai plan A akan berubah ke plan B gitu. Jadi sampai detik ini masih memungkinkan untuk hijau pada perdagangan bursa hari ini. Tetapi seminggu ke depan apakah akan hijau? Enggak. Kalau dia berhasil ke sini dan tembus, maka paling 3 hari, di hari Rabu, Kamis, Jumat udah mengalami penurunan kembali. Ingat, dia masih pola ini artinya dia akan menuju ke 5.945 seperti yang gua review pada hari Jumat terakhir ya, kayak gitu. Lalu apa yang menarik? Ini adalah berita yang menarik untuk dilihat. Yang pertama, masih optimistis sebagian analis pertahankan target IHSG akhir tahun.
Lalu PPKM darurat berpeluang diperpanjang, begini nasib IHSG. Berpanjang kabarnya hingga 2 Agustus 2021. Ini masih kabar diskon gitu. Lalu apalagi nih? IHSG bisa lanjut menguat, cek Medco hingga ICBP. Salah satu rekomendasi Pom-Pom. Yang kalah keren ini nih. LKH, Bapak Investor Indonesia, memberikan statement ogah beli saham Unilever hingga GIA, rugi 34,4 triliun. Yang jadi pertanyaannya, apakah bijak seorang investor Indonesia yang selalu kata-katanya itu seperti sabda ya, mirip kayak JP Morgan gitu. Kalau misalkan JP Morgan sabda A, biasanya berefeknya luar biasa. Dan di Indonesia kalau Pak LKH biasanya berkata A, itu retail itu juga akan mengikutinya gitu. Ini cukup menarik. Kenapa Pak LKH berani mengeluarkan statement ogah, itu kata ogah. Kalau dia ogah harusnya gak usah nyebutin nama emiten. Apakah ini sebutannya Pom-Pom? Apakah Pom-Pom hanya berlaku untuk artis? Nah, ini yang harus cerdas kita dalam menilai suatu berita. Dia ogah membeli saham Unilever hingga GIA. Oke, kalau GIA kita kesampingkan, kita setuju. Kenapa? Karena satu, memang dari tahun ke tahun itu memang laporan keuangannya jelek, tidak bagus. Dan yang selanjutnya itu walaupun dia tidak ada kompetitor, tetapi dari sisi yang lainnya itu cukup buruk manajemennya gitu. Tapi berbeda dengan Unilever. Kenapa? Karena Unilever sudah berdiri puluhan tahun dan dia adalah perusahaan dewasa. Di mana di setiap seminar beliau selalu mengutarakan bahwa belilah berdasarkan fundamental. Belilah berdasarkan produk-produk yang dekat dengan kita gitu. Dan sekarang Unilever kurang dekat apa? Dari bangun tidur sampai tidur lagi dekat dengan kita. Tetapi harga sahamnya lagi diskon. Kenapa jatuhnya bukan ayo beli diskon, tapi ogah beli? Apa jangan-jangan beliau mau ngambil dengan harga yang lebih diskon? Gitu. Jadi jangan menyalahkan kalau Unilever itu pada perdagangan hari ini merah ya. Oke. Keriuhan ratio emiten bank berlanjut di semester 2. IHSG diperkirakan terkena tekanan jual, cek BBNI hingga BSDE. Wah, ini sentimen negatif banget ini, sumpah. Sabar-sabar yang punya BBNI hingga BSDE, siap-siap merah ya. Arta rekomendasi IHSG rawan koreksi, rekomendasi KLBF, AGI, dan BBRI. PPKM darurat dorong kinerja emiten logistik, begini prospek sahamnya. Iya, benar sih itu. Arab Saudi dan Uni Emirat Arab damai, OPEC plus siap tambah pasokan minyak. Kabar positif untuk sektor mining. GIA tertekan, begini rekomendasi sahamnya, ya jelas. Pevindo tetapkan peringkat IDA untuk Wika. Wah, ini salah satu kabar positif untuk Wika. Selamat, akan hijau pada perdagangan hari ini. Vaksin berbayar batal, Kimia Farma fokus vaksinasi gotong royong. Kalau vaksinasi gotong royong ini rilis, maka Kimia Farma bisa push. Ingat. Masih optimis, sebagian analis pertahankan target IHSG akhir tahun. Pengiriman Sub Express moncer meski ada PPKM darurat. Ini yang tadi dibilang, yang logistik. Yang mana tadi? Logistik. Salah satu emitennya adalah SubX. Bantu warga penderita COVID-19, GoTo, Gojek Tokopedia, Kadin, dan Samator Group akan dirikan rumah oksigen gotong royong. Wah,
sangat ini ya, brand image-nya bagus ya sebelum dia IPO. Good, 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 good. Oke, tapi ada yang menarik, salah satu menarik berita ini gua tunjukkan di sini. BI tetapkan 17 saham dalam pemantauan khusus, 8 emiten kena PKPU. Kita baca di sini. PT Bursa Efek Indonesia merilis daftar 17 saham yang masuk kategori efek bersifat ekuitas dalam pemantauan khusus yang berlaku efektif per 19 Juli 2021. Sejumlah 8 diantaranya dalam kondisi dimohonkan penundaan kewajiban pembayaran utang PKPU. Mengutip keterbukaan Bursa Efek Indonesia, Sabtu 17 Maret 2021, BI menetapkan 11 kriteria efek bersifat ekuitas dalam pemantauan khusus. Pertama, harga rata-rata saham selama 6 bulan terakhir di pasar reguler kurang dari 51 perak. Kedua, laporan keuangan audit terakhir mendapat opini tidak menyatakan pendapat. Ketiga, emiten tidak membukukan pendapatan atau tidak terdapat perubahan pendapatan pada laporan keuangan auditan dan atau laporan keuangan interim terakhir dibandingkan dengan laporan keuangan yang disampaikan sebelumnya. Keempat, emiten yang bergerak dalam bidang usaha pertambangan mineral dan batu bara yang telah melaksanakan tahapan operasi produksi namun belum sampai tahapan penjualan atau yang belum melalui tahapan operasi produksi pada akhir tahun buku keempat sejak tercatat di bursa belum memperoleh pendapatan dari kegiatan usaha utama. Contoh kayak ESA. Selain itu, kriteria juga berlaku untuk emiten yang merupakan induk perusahaan yang memiliki perusahaan terkendali yang bergerak di bidang mineral dan batu bara yang telah melaksanakan tahapan operasi produksi namun belum sampai tahapan penjualan. Kelima, emiten yang memiliki ekuitas negatif pada laporan keuangan terakhir. Keenam, emiten tidak memenuhi persyaratan untuk dapat tercatat di bursa sebagaimana diatur dalam peraturan nomor 1/A tentang pencatatan saham dan efek bersifat ekuitas selain saham yang diterbitkan oleh perusahaan tercatat. Untuk perusahaan tercatat yang sahamnya tercatat di papan utama atau di papan pengembangan. Kriteria ini juga berlaku untuk emiten yang tidak memenuhi persyaratan untuk dapat tetap tercatat di bursa sebagaimana diatur dalam peraturan nomor 1/4 tentang ketentuan khusus pencatatan saham dan efek bersifat ekuitas selain saham di papan akselerasi. Ketujuh, emiten memiliki likuiditas saham yang rendah dengan kriteria nilai transaksi rata-rata harian saham kurang dari 5 juta rupiah dan volume transaksi rata-rata harian saham kurang dari 10.000 saham selama 6 bulan terakhir di pasar reguler. Kedelapan, emiten dalam kondisi dimohonkan PKPU atau dimohonkan pilot seperti Sril ya. 9. Emiten memiliki anak perusahaan yang kontribusi pendapatannya material bagi perusahaan dan anak perusahaan tersebut dalam kondisi dimohonkan PKPU atau dimohonkan pilot. Ke-10, emiten dikenakan penghentian sementara perdagangan sahamnya selama lebih dari 1 hari bursa yang disebabkan oleh aktivitas perdagangan atau unusual market activity. Ke-11, kondisi lain yang ditetapkan oleh bursa setelah memperoleh persetujuan atau perintah dari otoritas jasa keuangan. Adapun dari 17 saham emiten yang terkena pemantauan khusus ini, sebanyak 6 perusahaan masuk pada kriteria nomor 8 atau yang mengalami PKPU. Contoh adalah PBRX, Real, dan WSBP, tekanan negatif ya. Ini adalah emiten-emitennya dengan kriteria dengan pemantauan khusus. Ada KBRI, Envy, Maba, Pol, MTRA, Gold, PBRX, IBFN, Inta, Sril, WSBP, Krah, GTBO, LAPD. Wah ya, gue pernah nyangkut di LAPD itu selama setahun setengah ya. OCAP, MGNA, Pico. Keterangan baru
efek yang masuk dalam penguatan khusus berubah, efek dalam penguatan khusus yang mengalami perubahan kriteria tetap, efek dalam penguatan khusus yang tidak mengalami perubahan kriteria dari bisnis.com. Dengan gambar kayak gini, ya bye-bye Sril WSB Pak. Sril berarti anak buahnya SWAT akan berdampak juga. WSBP berarti akan berkaitan dengan waskita, ya akan mengalami tekanan juga gitu. Bye-bye. Tapi kalau gua pribadi, ini adalah kesempatan emas kalau lu pengen menjadi pemilik 5%. Salah ya, 5% sahamnya di kepemilikan suatu emiten. Kenapa? Karena ini tekanannya tinggi untuk turun, tetapi gua masih percaya bahwa Sril dan WSBP adalah salah satu emiten yang manajemennya baik, yang fundamentalnya bagus, yang salah satunya adalah dividennya rutin dan besar gitu. Oke. Kurang lebih itu, kita lanjut ke emiten-emiten yang menarik untuk dilihat. Ini adalah emiten-emiten yang lagi dikumpulin gajah ya, kurang lebih 1 minggu ini, 1 minggu kemarin, dan ini bisa menarik. Contohnya yang lagi dikumpulkan ada Mari, lihat ini Shark 3, Shark 5, Shark. Artinya di sini adalah 3 top buyer, 5 top buyer, 10 top 10 top buyer gitu ya. Ini adalah yang foreign masuk, ini lokal yang masuk ya. Ini foreign, volume foreign itu asing. Ini adalah lokal volume masuk gitu. Kita bisa ngelihat siapa yang akumulasi. Contoh yang sini Mari Breeze yang akumulasi adalah lokal, Telkom akumulasi adalah lokal, Tins lokal, ABA lokal, Inco lokal, BMRI lokal. Lihat, kita lupakan yang akumulasi biasa tapi kita fokus ke masif. Yang Mas, di sini ada ABA dan Inco. Lanjut, Unilever lokal, accumulation, Tower lokal, ICBP, BPT, BBYB, INDF, AISA, Cobex, HRTA, BNBA, PPRE, Sido, Massive Accumulation, Milia, Wins, BJTM, ESA, Budi, PRDA, IPCC, KF. Lihat. Distribution. BBHI, distribution, accumulation. Lihat, lebih banyak. Lalu di sini, lihat nih. Dia distribusi tapi up sinyal. Lihat, distribusi tapi up sinyal. Inilah tujuan menjebak. Itu di KF, be careful. Pump local out nih, pump local out. Artinya lagi penurunan yang drastis terhadap buangan. Jadi lokal lagi buang gitu, lagi buang barang. Di sisanya adalah distribusi, massive distribution. Ini massive distribution. Nah, bisa dilihat, be careful. Be careful kalau punya emiten ini silakan untuk segera cut loss ya, segera cut loss. Jangan ditunda-tunda lagi kayak gitu. Nah, tapi yang gue fokus adalah emiten-emiten yang lagi tadi, Unilever, lihat Unilever. Yang tadi dipom-pom untuk ogah masuk tadi, lihat accumulation masuk. Markup local in, lagi yang namanya apa sih istilahnya tuh, konsolidasi, markup local in gitu. Oke, ini markup lokal ini CBP, jadi tinggal pilih aja mana sesuai dengan profil resiko dan kortingnya cukup banyak, jadi itu bisa dimanfaatkan untuk lu masuk gitu. Kurang lebih itu, nggak usah banyak-banyak ya. Ntar kita baru ngebahas emiten di malam harinya. Kita baru nge-review emiten-emitennya. Oke, thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, dan komen jika konten ini bermanfaat. Gua Fajar Sidik pamit. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.